Halo guys, hari ini kita makan gacoan. Digaco-gaco. Udah keju Milo. Dan gacoan level 1, nggak bisa lebih dari 1 karena nggak kuat. Udah diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk. Sekarang kita tinggal memakannya aja ya guys ya. Di sini suasananya sedang hujan-hujan ria. Suasana hati senang dengan penuh kesadaran memakan gacoan. Pokoknya ini kadang-kadang mie-nya tipis, kadang-kadang mie-nya ngembang. Kadang-kadang pedasnya dikit, kadang-kadang pedasnya tidak ngontak gitu ya. Ini biasanya saya makan di akhir ya, udangnya. Udah peot. Udah makan 2 suap, perut tenggorokan udah kerasa. Mbak I nonton aja kali. Nggak apa-apa, kamu fokusnya ke makan. Karena selain dia kangen sama tempat tinggalnya ya, dia ini juga sebenarnya mempunyai sebuah misi. Singkat cerita, Koko ini tiba di kampungnya. Yang dia lihat di sana nggak banyak berubah. Situasinya masih sama. Banyak anak kecil itu bermain dan berlarian dengan gembira. Dia jadi ingat nih memori masa kecilnya. Yang waktu kecil katanya dia adalah anak yang bahagia juga. Namun sampai ada sebuah kejadian mengerikan, di mananya ada sekelompok orang yang merenggut nyawa ibunya dengan kejam di hadapannya dia. Dan ternyata misi si Koko balik ke kampung itu setelah bertahun-tahun ya adalah untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang tersebut. Tunggu ke cerita selanjutnya. Intronya kayak Ini backsoundnya Babang Hero ya. Karena kita sambil nonton. Kampung nih, umurnya si Koko itu 36 tahun. Dimana selama 36 tahun dia hidup, ada 3 kenangan inti yang katanya tidak akan pernah dia lupakan. Pertama, ketika waktu itu si Koko berusia 13 tahun. Dimana tadi tuh dia menyaksikan sendiri ibunya dipukul sampai gak bernyawa oleh sekelompok orang yang merupakan tetangganya sendiri. Kenangan kedua adalah saat si Koko itu menggendong ibunya yang sudah tiada sambil menangis. Dan kenangan yang ketiga, Koko ini menyaksikan ibunya diotopsi di hadapan keluarga desa tanpa penanganan medis yang layak. Aneh banget ya. Makanya dari situlah selama 36 tahun dia telah mempersiapkan diri nih untuk membalas semua itu. Namun kita flashback dulu ya ke masa lalu untuk mengetahui ini background kehidupan si Koko jauh sebelum ibunya tiada. Nah, desa tempat si Koko itu lahir itu berada di Hanzhong, provinsi Shaanxi, Cina Utara. Di sana Koko itu tinggal bersama bapak, ibu, sama ada 1 kakak perempuan. Yang mana awalnya kehidupan mereka ya hampir sama seperti kebanyakan warga desa sana. Orang tuanya Koko ini bekerja sebagai petani yang hidupnya pas-pasan. Tapi karena tetangga mereka kanan kiri juga pas-pasan semua ya, jadi nggak ada rasa iri dengki antara satu sama lain begitu melihat tetangga baru beli mobil listrik begitu gitu kan, panas hatinya. Yang ada justru gue gitu saling bantu membantu begitu, jangan suka ngomongin tetangga
Nah, ada nih tetangga yang paling deket sama keluarganya Koko. Kita sebut di sini namanya keluarga Wang. Yang mana saking deketnya, Koko itu kalau manggil kepala keluarga Wang tuh nyebutnya Baba, alias semacam panggilan ke bapak kandungnya sendiri juga. Dan anak-anaknya keluarga Wang juga sama, manggil bapaknya Koko tuh Baba juga. Jadi macam kayak punya dua baba saking deketnya. Nah, keluarga Wang ini sendiri tuh terdiri dari tadi tuh kepala keluarganya, kita panggilnya Tuan Wang, terus istrinya Nyonya Wang, dan mereka punya 3 anak laki-laki yang bernama Sian Jun, Wu Jun, sama Seng Pun. Setelah bertahun-tahun hidup rukun, ada sebuah kejadian yang membuat dua keluarga ini tuh saling membenci satu sama lain. Jadi Tom and Jerry, yang mana di sekitar tahun 1964. Waktu itu ada semacam kayak program pertanian dari pemerintah. Pokoknya intinya pemerintah China itu bikin semacam kontrak kepada para petani untuk menugaskan petani-petani ini menanam benih-benih atau biji-bijian dengan spesifikasi tertentu yang hasil panennya nanti harus dibeli atau dijual lagi ke pemerintah. Jadi tanamannya udah di list ya, apa aja gitu, nggak boleh dijual juga ke orang lain, harus ke pemerintah. Tentunya tapi maksudnya di sini dengan harga yang bagus ya, pemerintahnya tuh bukan zolim. Intinya ini menguntungkan petani kok, nggak kayak di Wakanda. Tapi masalahnya program ini tuh nggak rata untuk semua petani karena sistemnya siapa cepat dia dapat, atau ya udah cepet-cepetan daftar macam ada kuota. Kayak kita kalau suka bagiin voucher gitu kan cepet-cepetan ada kuotanya. Tapi lagi kayak endorse. Nah, dramanya di sini adalah info tadi itu telah diketahui oleh keluarga Koko maupun keluarganya Tuan Wang. Yang pas mereka mau daftar, kuotanya tinggal 1 lagi nih buat petani. Lah apa nggak cerita FTV kalau begitu? Makanya dari situ antara keluarganya Koko sama keluarganya Tuan Wang mulai saingan tuh untuk mendapatkan kontrak terbatas tersebut. Nah, yang awalnya kan mereka deket banget tuh macam saudara. Nah, karena perebutan ini nih pelan-pelan jadi musuh bebuyutan mereka. Mereka mulai saling gak nyapa satu sama lain dan mulai saling adu-aduan nasib. Macam kayak, ini gue lebih butuh kontraknya kan karena keluarga gue lebih susah daripada keluarga lu. Ya nggak bisa begitu. Lu kan waktu susah gue juga bantu. Nanti kalau gue untung pasti lu gue bagi-bagi juga. Pokoknya kagak yang mau kalah, geng. Macam kita lagi curhat masalah hidup terus dibalik sama teman kita, lah lu mah enak kalau gue gitu. Nggak mau kalah. Terus suka minder kalau ketemu sama wanita dan sama dia gila banget. Gue kayak apa kan jadi tapi gue apaan sih dia sesuai. Nah, pertemuan tersebut tentunya terus berlanjut. Cantik banget ya. Perang dingin, jadi saling sindir, gampang sensi itu berujung adu bacot. Yang sampai-sampai jadi tontonan warga kalau misalkan mereka lagi ribut. Masalahnya sih, itu juga deh aku deh. ya itu emak-emak yang frontal gitu. Kalau misalkan nggak suka sesuatu langsung diomongin di depan orang ceplos-ceplos. Sampai-sampai sebenarnya tetangga-tetangga itu malas ribut sama ibunya Koko karena urusannya bakal panjang kalau mama begitu ya. Jangan sembarangan ngomong ya. Ini sama gue dong, bukan urusan lo. Nah, karena itu daripada pengaruh ya ribut tiap hari, akhirnya dibuatlah kesepakatan di mana untuk kontrak dengan pemerintah tadi itu akan dibuat secara bergantian. Misalnya nih, periode pertama kontraknya dipegang sama keluarga Wang dulu. Nanti pas periode berikutnya baru gantian ke keluarganya Koko yang megang. Di mana satu periode kontrak itu tuh berlaku untuk 2 tahun deh. Ya lumayan lama juga sebenarnya ya. Tapi ini sebenarnya yang paling win-win solution, di mana dua keluarga ini jadinya punya 2 kesempatan yang sama untuk mendapatkan kontrak tersebut. Dan dari hasil putusan musyawarah bersama sudah ditetapkan kalau keluarga Wang lah yang menjalankan kontraknya duluan. Ya tentunya keluarga Koko di situ sedikit kecewa karena mereka pinginnya mereka di periode pertama baru nanti periode berikutnya dipegang sama keluarga Wang. Singkat cerita aja kontrak keluarga Wang dan pemerintah itu pun berjalan. Dan ternyata berbisnis dengan pemerintah itu memberikan banyak keuntungan untuk keluarga Wang. Ya soalnya kan ini ceritanya di China ya, bukan di Wakanda. Ekonomi dari keluarga Wang pun mengalami perbaikan. Jadi benefitnya tuh sudah terasa. Ya gitu deh Bu. Saya soalnya udah capek jadi orang miskin. Sekarang hidup saya sudah jauh lebih bagus. Sudah mampu lah yang seperti gini. Hubungan antara keluarga Wang dengan keluarganya Koko juga pelan-pelan mulai membaik lagi. Karena keluarga Wang contohnya sering bantuin keluarganya Koko. Karena kan mereka jatuhnya lagi di atas gitu ya. Tapi masalah ini kembali terjadi setelah 2 tahun kemudian. Di mana kontrak tadi tuh periodenya kan udah berakhir tuh 2 tahun. Dan ternyata keluarga Wang kagak mau nih melepas kontrak mereka dan malah maunya memperpanjang buat lanjut ke periode kedua. Macam cerita apa itu ya? Nah tentunya keluarga Koko nggak terima, kan jadinya nggak begitu, harusnya gantian dong setelah 2 tahun. Ya cuma ini kan masalah gitu ya geng, siapa sih orang jadi gelap mata begitu. Makanya si keluarga Wang sampai bilang ke keluarga Koko, lalu mau gimana lagi, pemerintahnya aja untuk keluarga kami lagi.
karena memang kinerja kami dinilai bagus. Masa ditolak? Lagi pula kan kita juga nggak punya nih perjanjian hitam di atas putih kalau nanti akan bakal gantian 2 periode. Ya dengar begitu ibunya Koko emosi keluar lah. Mau emak ngomong mata-ngatain kayak serahkan lu, kagak tau diri lu, gua doain ntar keluarga lu ntar diajak keturunan lu semuanya susah sampai keturunan. Ya pokoknya sumpah serakah keluar semua lah itu ya. Ya udah kasih itu menjadi bahan asupan, dibagi bahan di tengah kanan kiri. Makanya sama bapaknya Koko istri I used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer. I felt the courage to switch. istrinya itu langsung buru-buru dibawa masuk sambil ditanyain. Kalian sudah pada dewasa. Kenapa berantem seperti anak kecil? Ayo, bubar, bubar, bubar. Dan dari situ keluarga Koko juga sempat pergi ke komite desa atau semacam lurah di sana gitulah untuk menindak kecurangan keluarganya Wang ini nih. Kan harusnya gantian. Udah emosi dengan ada yang menggebu-gebu dan menceritakan mengharap dapat keadilan karena memang kalau dari segi ekonomi ya keadaan dari keluarganya Koko itu jelas lebih membutuhkan proyek tersebut. Perkara kan kalau keluarga Tuan Wang kan udah ngerok tuh selama 2 tahun, udah keangkat ekonominya, dan anak pertama mereka juga kebetulan sudah kerja di kantor kelurahan yang tentunya bisa membantu perekonomian orang tuanya. Namun setelah mendengar curhatan dari keluarga Koko, kepala Lula itu justru bilang, ya memang berat sih kalau nggak ada perjanjian tertulisnya ya. Jadi menurut saya kalian nggak usah memaksakan masalah ini lebih jauh lah, udah ikhlasin aja, soal rezeki masih bisa dicari di tempat lain. Jadi kagak ada jawaban, percuma ini cerita ke lurah begitu. Yang ternyata Usut punya Usut, anak pertama dari keluarga Wang itu yang bernama Sianjun, kan tadi kerja di kelurahan juga. Dia itu semacam kayak kaki tangannya Pak Lurah gitu aja, dimana orang-orang tuh menuduh ya telah terjadi korupsi dan nepotisme. Dalam artian proyek keluarganya Wang ini tuh sampai bisa jebol 2 kali ya atas approval dari Pak Lurah sendiri yang mana dapat upeti. Nah kita balik lagi ke karakter ibunya Koko yang emosional ya. Pas Lurah nasihatin begitu, lagi-lagi Koko meledak. Teriak-teriak tuh ngatain Pak Lurah sama keluarganya Wang telah korupsi dan tukang menindas rakyat kecil. Keluar-keluar lagi selama beberapa hari. Berikan pada saya cepat. Sampai di tanggal 27 Agustus 1966, waktu itu si Koko, kakaknya sama ibunya baru aja pulang abis nyuci baju di sungai. Sewaktu mereka jalan tuh, pasti kan kalau pulang ya lewat depan rumah keluarga Wang orang sebelah-sebelahan. Nah, terlihat di sana ada anak yang kedua tuh namanya Kujun. Ya saat itu berusia 20 tahunan. Waktu itu posisinya Kujun lagi diem-diem aja sebenarnya duduk-duduk di teras. Tapi Udah dulu ya, Koko guys, ya. itu tuh masih gedek mungkin ya Ada. sama keluarganya Wang. Jadi tuh dia jalan sampai kayak ngeludek tanah kayak cuk gitu. Namun abis itu ya udah ngelengos pergi tuh pulang masuk rumah. Namun ternyata Ya Allah. Kujun nggak terima di